Bani Hashim dan Bani Makhzum itu kafarisai rihan. Kami itu seperti dua joki kuda yang sedang bertanding. Kadang-kadang mereka di depan, gitu kami akui. Tapi kami membalas kok. Artinya kami seimbang. Sekarang di antara mereka ada yang mengakui Nabi. Dan paham kan Abu Jahal, kalau Nabi itu nggak mungkin berkata ada tandingan gitu. Yang lain jadi pengikut. Kalau begitu nggak mungkin lah Bani Makhzum menerima untuk kemudian selalu di belakang Bani Hashim. Jadi masalah asobiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Sobat Siroh dimanapun Anda saat ini berada, masih jumpa lagi di channel yang sama, Siroh TV, channel yang menyajikan kajian seputar Siroh Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Dan masih bersama saya Umar El-Rozi, yang tentunya kita akan belajar langsung bersama guru kita insyaallah Ustaz Asyaf Subari di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz ya. Alhamdulillah. Oke, Masya Allah kita akan coba belajar lagi nih teman-teman ya. Kalau biasanya kita menyebutkan atau mengenal sosok-sosok mulia di sekitar Rasulullah misalnya, kayaknya nggak adil kalau kita juga tidak mengenal bagaimana para penentang dakwah. Iya. Ya, sisi yang juga, berlawanan ya. Yang berlawanan. Atau juga sering menyebutkan bahwa orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah itu ternyata jumlahnya tidak banyak, kalau tidak salah begitu ya. Di Mekah maksudnya? Iya, di Mekah. Kita bicara ya. Mekah. Ya. Padahal kaum muslimin saat itu juga tidak banyak. Ini gimana memahaminya, Ustaz? Ya di awal-awal kan kaum muslimin nggak terlalu banyak, bukan mendominasi orang Quraisy kan. Mekah. Iya. Tapi yang menentang juga nggak banyak. Nah, jadi yang lainnya ngapain, Ustaz? Kan nggak beriman juga mereka. Oh iya, betul. Ya, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala ba'd. Ini berarti harus kita batasi ini di Mekah lah, bukan bicara Jazirah Arab secara keseluruhan. Di Mekah juga akhirnya jadi mengenal banyak nama-nama yang ya penentang dakwanya tuh sangat-sangat keras gitu ya. Betul, ada orang yang disebut bahkan sebagai Fir'aunnya umat ini, misalnya gitu. Iya, Rasulullah SAW yang menyebut itu. Iya. Gitu ya. Abu Jahal kan. Abu Jahal. Iya, kita memahaminya gini. Mekah ini kan kota besar ya untuk ukuran Jazirah Arab saat itu. Ya penduduknya sulit ya untuk mendapatkan angka pasti gitu ya, ketika Rasulullah SAW berdakwah itu. Tapi kalau diperkirakan di kisaran taruhlah 7.000, 8.000 itu sangat mungkin gitu ya. Quraisy. Jumlah penduduk Mekah. Penduduk Mekah kan ya memang intinya Quraisy, tapi kan bersama Quraisy ada yang lain juga yang tinggal di Mekah kan. Ya Ammar, ayahnya Yasir kan bukan orang Mekah. Kemudian Suhaib Ar-Rumi bukan orang Mekah. Aslinya. Nah, jadi kalau di kisaran 8.000-an itu ya angka moderat lah itu ya. Mudah aja cara menghitungnya sebenarnya. Artinya memperkirakannya. Jadi kalau cara-cara klasik gitu, jumlah tentaranya berapa sih? Gitu aja sih. Gitu lah. Taruhlah jumlah tentara asli Quraisy itu di kisaran 2.000 sampai 3.000 lah gitu ya. Maksimalnya 2.000 sampai 3.000. Ya Uhud aja kan 3.000 tuh. Ya, udah keluar semua ya. Cuman Uhud itu kan ada bantuan dari sana sini gitu ya. Ya taruhlah kalau 2.500, 2.000 sampai 2.500 kali 3. Kenapa gitu kali 3? Ya artinya kekuatan tentara itu biasanya sepertiga. Saat itu ya. Sepertiga dari jumlah penduduk gitu loh. Jadi ya diperkirakan, kan masih ada misalkan perempuan yang tidak jadi tentara dan anak-anak dan yang jompo lah, itu 2/3 lah lebih kurang. Sehingga ya kalau tentara Quraisy itu di kisaran 2.000 sampai 2.500, berarti kalau jumlah penduduknya nyampe 7.500 atau 8.000 itu, yes bisa kita terima lah gitu ya pendekatan itu. Nah. Dari supaya mudah nih, seberapa minoritas kaum muslimin kan? Dari penduduk Mekah yang totalnya kurang lebih 8.000 itu,
yang hijrah ke Habasyah, yang muslim itu bisa dihitung pertama yang hijrah ke Habasyah lebih kurang 100. Itu pun sebagian kemudian kembali ke Mekah gitu. Kemudian hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah juga di awal-awal kan kurang lebih lah ada angka 80 di awal-awalnya ya. Kemudian yang jelas yang ikut perang Badar itu kan sekitar 70 sampai 80 muhajirin. Gitu ya. Ya, itu belum ditambah dengan perempuan dan anak-anak. Tapi kan jumlah perempuan dan anak yang muhajirin itu belum di awal-awal kan nggak terlalu banyak gitu ya. Karena kan kebanyakan hijrah itu laki-laki awalnya. Sehingga kan banyak yang tertinggal mustad'afun di di Mekah gitu ya. Begitu anak-anak ataupun yang perempuan. Ala kulli hal, jadi kalau angka sampai 13 tahun sampai hijrah, yang muslim itu di kisaran 200 sampai 300 itu angka yang bisa diterima dalam arti moderat lah. Tidak ada sampai 1000. Enggak lah, enggak lah. Tidak ada 10%-nya dari. Nggak nyampe. Ya? 5%-nya juga enggak ya berarti ya? 5% kan artinya 500 atau 700-an ya? Iya, enggak nyampe. Enggak nyampe. Itu 13 tahun. Ini semua angka perkiraan ya. Okay. Angka perkiraan. Nah, tentu saja ini total selama 13 tahun kan. Sepanjang perjalanannya kan otomatis apalagi tahun kelima yang hijrah ke Habasyah aja udah 100 gitu ya. Jadi dalam kan kurang lebih tinggal berapa puluh kan sebenarnya gitu prosesnya. Nah, jadi sebegitu kecilnya angka kaum muslimin dibandingkan dengan orang-orang musyrik di Mekah, gitu. Artinya ada kalau tadi 7.000 berarti 6.000 lebih atau 7.000 lebih orang yang memusuhi Rasulullah. Bertentangan. Secara keyakinan otomatis kan mereka musyrik. Orang-orang Mekah ini musyrik, Rasulullah tauhid kan. Nah, meskipun secara keyakinan bertentangan dan itu mayoritas mutlak, tapi yang betul-betul memusuhi Rasulullah SAW dalam arti melakukan perlawanan itu sedikit. Sedikit ya? Sedikit sekali. Ketemu angkanya nggak? Susah kalau angka. Tapi kalau untuk dapat gambaran sedikitnya gitu ya. Coba sekarang perang Badar itu. Kan kekuatan Quraisy katakanlah bisa secara umum lah kan yang populer 1.000 kan, 1.000. Ya 950 sampai 1.000. Oke. Sebenarnya sebelum perang Badar gitu lah, di kubu Quraisy itu kan ada friksi, ada perpecahan. Antara yang ingin tetap melanjutkan dalam arti bertempur, melanjutkan di sini nggak tepat juga melanjutkan gimana maksudnya. Kan target pasukan yang dibentuk di Mekah itu melindungi kafilah dagang Quraisy kan. Melindungi gitu loh. Jadi emang targetnya melindungi. Target itu tercapai. Bukan berperang dari awalnya. Bukan. Melindungi. Nah, melindungi itu kan kalau kemudian sampai pada tahap harus bertempur ya mereka bertempur lah. Tetapi kan targetnya melindungi. Artinya ketika Abu Sufyan berhasil meloloskan kafilahnya dan kemudian menulis surat kan Abu Sufyan kepada pasukan, kami berhasil lolos, pulanglah, karena memang targetnya itu, gitu loh. Targetnya bukan bertempur, targetnya melindungi. Nah, kan yang kekeh ingin bertempur itu kan awalnya tidak didukung oleh semua, gitu loh dari awal gitu. Ini maksudnya untuk mendapat gambaran. Kalau memang semuanya itu betul-betul memusuhi Rasulullah secara absolut gitu loh, nggak mungkin mereka ada friksi di situ. Nggak mungkin mereka pecah kan harusnya. Sudah kita mumpung nih udah dari awal kita ingin ngabisi dia kan gitu kan. Nah ada friksi dan friksinya kuat banget gitu loh. Di kalangan petingginya juga Ustaz ya? Iya jelas. Bayangkan ini representasinya aja dua kubu gitu ya kan menjadi dua kubu antara Abu Jahal, Amr bin Hisham dengan Utbah bin Rabi'ah. Bayangkan di satu kubu Abu Jahal gitu ya sukalah itu nggak perlu didefinisikan itu seperti apa musuh. Tapi Utbah bin Rabi'ah walaupun dalam banyak kesempatan posisinya melawan Rasulullah, tapi kalau sampai titik ini dia nggak berpikir ke situ. Utbah bin Rabi'ah itu tokoh yang sebenarnya kalau menurut saya ya artinya dari bacaan saya, Utbah bin Rabi'ah itu secara pengaruh sebenarnya atau pengaruh dari reputasi di Quraisy itu lebih tinggi dari Abu Jahal sebenarnya secara reputasi lah.
Utbah bin Rabi'ah tuh sejak mudanya aja udah punya reputasi yang sangat luar biasa. Dialah yang berperan menghentikan perang Fijar. Oh. Iya. Perang Fijar antara Quraisy dengan Qais Ailan itu yang menghentikannya dia, diplomasinya Utbah bin Rabi'ah. Luar biasa. Memang. Sentral banget perannya ya. Padahal dia masih muda saat itu, tapi dia punya peran penting di situ. Nah, setelah itu kan jadi tokoh besar lah. Pemegang komando perang sebenarnya, komando perang atau bendera liwa gitu atau royah gitu. Quraisy itu kan Bani Abdi Syams. Dan setelah Harb bin Umayyah, ayahnya Abu Sufyan itu kan ke Utbah bin Rabi'ah. Gitu loh sebenarnya. Nah, tapi Abu Jahal kan juga memang punya pengaruh kuat gitu. Cuma maksud saya sosok Utbah tuh jangan dianggap lebih rendah dari Abu Jahal juga pengaruhnya. Ini friksi yang sangat kencang sekali. Bahkan kenapa kemudian angka itu menjadi sering diangkat 950 juga bukan 1000? Karena sebenarnya ada 50 yang keluar. Yang keluar ini dari Bani Zuhra. Bani Zuhra tuh memang betul-betul gak peduli dengan Abu Jahal. Pulang mereka. Bani Zuhra tuh gak ada yang ikut perang Badar. Yang musyrik itu. Enggak, pulang dia. Gitu loh. Nah, ini menunjukkan satu sisi memang mereka tidak solid. Dan Abu Jahal tidak tidak juga betul-betul mengendalikan penuh gitu sebenarnya. Jadi memang ada friksi kuat. Nah, dari sini aja dapat gambaran sebenarnya. Kalau memang mereka itu berada di satu frekuensi yang sama persis memusuhi Rasulullah SAW itu, nggak mungkin lah ada perbedaan di sini. Iya. Sama-sama lah pikirnya kayak Abu Jahal persis gitu. Ini mumpung nih, habisin yuk kan gitu. Mumpung mereka belum nggak siap, mereka siap nih. Maksudnya kaum muslimin nggak siap, sementara Quraisy siap waktu itu. Iyalah kan mereka dengan peralatan perang. Kaum muslimin ke Badar nggak dengan peralatan perang, dengan perlengkapan perang, tidak dengan perlengkapan perang. Nah ini gambaran nih. Jadi apalagi sebelum itu, ini padahal di Badar gitu. Artinya setelah kaum muslimin hijrah ada alasan kuat betul untuk perang gitu, karena orang-orang Quraisy itu kan sudah kesulitan untuk berdagang kan, karena semua diblokade semua jalur dagang mereka. Nah apalagi ketika masih di Mekah gitu loh. Jadi memang tidak semua orang musyrik Mekah mengambil posisi memusuhi secara langsung. Gitu loh. Memusuhi secara langsung. Betul mereka bertentangan secara keyakinan. Dan bisa jadi ada unsur tidak suka. Gitu. Artinya ada unsur langsung tidak suka. Ada yang tidak peduli. Enggak peduli ya? Oh iya. Dan tokoh. Gitu loh. Bahwa perbedaan ini, oke lah kita berbeda. Tapi peduli amat sih dengan perbedaan ini. Gitu loh. Lah ada nama-nama Abul Bakhtari. Kemudian ada nama Hakim bin Hizam. Ada nama di peristiwa pemboikotan gitu loh. Pemboikotan itu kan kemudian dianulir setelah ada penentangan dari beberapa tokoh Quraisy terhadap Abu Jahal dan tokoh-tokoh lain. Yang notabene juga masih musyrik ya. Oh iya, jelas semuanya musyrik. Mana ada yang muslim di situ? Semuanya musyrik. Itu jelas tuh Mut'im bin Adi. Kan peduli amat, malah kemudian Rasul dilindungi kok setelah pulang dari Taif. Dan ini tokoh. Mut'im bin Adi itu ketika melindungi Rasulullah SAW pulang dari Taif itu Abu Jahal itu kan kaget kan, karena Rasulullah SAW tawaf itu dikawal oleh Bani Naufal, di mana Mut'im bin Adi sebagai tokoh sentralnya. Keluarganya Umar ya? Oh enggak Mut'im bin Adi. Umar Bani Adi bin Ka'ab. Beda lagi. Mut'im bin Adi Bani Naufal bin Abdi Manaf. Harus tahu. Baca lagi nih. Peta kabilah. Nah, jadi Abu Jahal tuh sampai marah-marah kan ke Mut'im bin Adi. Tapi hanya bisa marah, menyentak. Mut'im, posisimu apa? Gitu loh. Artinya mengawal dia itu karena engkau menjadi pengikutnya atau karena engkau hanya memberi suaka kepadanya, perlindungan. Karena memberi perlindungan itu memang salah satu instrumen sosial dan politik yang ada yang artinya yang berlaku dan diterima atau dalam arti dijalankan oleh masyarakat jahiliyah. Sehingga ketika Mut'im mengambil instrumen itu, Abu Jahal yang nggak bisa menolak kan. Nah, tapi Abu Jahal yang menegaskan, kamu itu melindungi sebagai pengikut. Maksudnya kalau pengikut akan sekalian kuhabisi. Atau pelindung.
Kalau pelindung ya nggak bisa lah, karena itu memang instrumen yang mereka terima, yang berlaku. Kata Mutim, aku pelindung. Ya sudah, aman. Itu kan, bayangkan melindungi Rasulullah SAW, dan itu karena, artinya bukan karena ada kecenderungan pada Islam, nggak ada. Hanya karena ini adalah sebuah instrumen jahiliyah yang dipakai gitu loh. Gitu. Jadi nggak semuanya mau musuh, ini bukti maksud saya nih. Ini sederet bukti lah, banyak sekali sebenarnya, bahwa jangankan orang musyrik biasa di Mekah, beberapa tokoh penting musyrik di Mekah itu tidak ambil peduli dengan perbedaan keyakinan, gitulah. Artinya tidak memusuhi Rasulullah SAW, melihat masalahnya lebih atau di luar masalah perbedaan keyakinan itu. Kalau kayak model Utbah tadi, ketika sebelum Badar, dia penentangannya seperti apa? Ya dia penentang masih lebih soft lah kalau Utbah gitu ya. Dibanding Abu Jahal maksud saya. Dibanding Abu Jahal, dibanding Uqbah bin Abi Mu'ayth gitu kan, An-Nadhr bin Haris gitu. Ya artinya ada level-levelnya lah. Utbah termasuk tokoh yang berhadapan-hadapan juga, cuman lebih ke diplomasi atau gimana gitu, persuasif gitu. Itu yang lebih menonjol dari Utbah gitu ya. Ya sesekali kerasnya gitu ya. Tidak seperti Abu Jahal, Uqbah, yang Uqbah, lain lagi Uqbah bin Abi Mu'ayth yang itu konsisten kerasnya itu. Artinya dia selalu di level tinggi gitu loh, tensionnya gitu loh. Itu artinya kalau kita klasifikasikan gitu, yang paling top itu ya kelas-kelasnya apa namanya, Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'ayth, Nadhr bin Haris, kemudian Abu Lahab. Nah itu level tertingginya lah. Nah ada level bawahnya lagi, ada level berlapis-lapis lah. Ya Utbah di bawah itulah yang jelas gitu loh. 4 orang ini yang paling ini ya. Paling sering menonjol. Ada beberapa lagi. Al-Aswad bin Abdi Yaghus atau Yazid bin Aswad kalau nggak salah. Ada beberapa lah gitu. Saya tidak persis ingat namanya. Sebenarnya ada buku yang bisa saya rekomendasikan gitu untuk itu. Dulu dari ya saya tidak diajar langsung oleh beliau, tapi ya dekat dengan beberapa orang yang dekat sekali dengan beliau. Dosen. Dosen. Ya beliau dosen cukup senior dan muridnya Profesor Akram Umari. Saya dapat bukunya dari muridnya beliau, Pak. Dapatnya bukunya langsung itu. Judulnya Asalib Quraisy fi Muqawamati Da'wah. Ini bukunya. Ini bisalah buku ini. Asalib Quraisy, cara-cara Quraisy dalam melawan dakwah Rasulullah SAW. Karya Dr. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya. Saya rasa yang dulu di kampus di masa-masa saya tahu lah nama ini. Itu bentuk penentangan sama orang-orangnya juga di spill di sana ya. Iya. Ada nama Walid bin Mughirah tadi belum kesebut dari tadi, ayahnya Khalid itu di level-level atas lah. Iyalah. Satu level sama Abu Jahal. Iyalah level atas itu. Karena memang posisinya yang juga didengar banyak orang atau gimana, Ustaz? Jelas gitu ya, posisinya didengar banyak orang dan ini masalah sentimen masa lalu itu harus diperhatikan di sini. Antar kabilah maksudnya? Betul, kan sebenarnya dari sejak masa Abdul Muthalib itu kakeknya Rasulullah SAW, sebenarnya di Quraisy itu ada semacam kekelompokan gitu ya. Ini masa masih belum ada Islam kan, jadi ada gengnya Abdul Muthalib gitu loh. Bersama Abdul Muthalib itu ada kelompok-kelompok yang begitu mendukung lah proyek-proyek Abdul Muthalib gitu loh. Dan dari situ mereka mendapatkan ya feedbacknya, mendapatkan reputasi yang sangat tinggi gitu loh dari semua kalangan karena terkait dengan haji juga selain masalah perdagangan. Ya selain Bani Hashim ada Bani Muthalib, ada secara langsung ya. Kemudian ada Bani Asad bin Abdul Uzza, itu dekat tuh gitu lah. Kemudian Bani Zuhrah gitu ya. Nah di saat yang sama gitu loh. Ini bani-bani ini nanti tidak memunculkan penentangan yang keras? Ada. Dari Bani Asad ada beberapa yang keras sekali gitu loh. Orang per orang. Kalau misalnya keluarganya Ibnu Abdi Yaghus dengan keluarga Zam'ah bin Aswad gitu loh.
Itu yang dari Bani Asad. Sama tuh ada dua, ada dari Bani Asad, ada dari Bani Amir. Kalau Bani Amir yang menurunkan Saudah binti Zam'ah, itu lain lagi tuh. Itu orang banyak kadang-kadang keliru tuh. Bunda Saudah itu bukan dari Zam'ah yang menentang Rasulullah SAW yang keras sekali gitu loh. Enggak, karena kalau Zam'ah yang ayahnya Bunda Saudah itu lebih persuasif, lebih soft penentangannya. Nah, kulihal. Ada. Karena kepentingan pribadi dan lingkaran mereka dengan ya dari Rasulullah SAW, dari Bani Hashim aja Abu Lahab kan keras sekali gitu loh. Itu ada. Tapi secara umum kelompok-kelompok ini lebih soft gitu ya. Dibanding dengan kelompok rivalnya dari awal nih, dari masa Abdul Muthalib. Terutama Bani Makhzum. Karena Bani Makhzum merasa tidak lebih rendah. Gitu loh. Mereka ingin dapat berebut pengaruh gitu loh, reputasi gitu. Bani Makhzum, kemudian Bani Jumah, Bani Saham, Al-As bin Wa'il. Nah itu Al-As bin Wa'il juga termasuk di level tinggi tuh. Itu gitu, terutama itu. Nah nanti kemudian Bani Abdi Syams lebih cenderung ke mereka gitu loh, secara umum cenderung ke mereka dan semakin mengkristal, mengkuat di pihak mereka gitu. Hanya Abu Talib pernah menggubah puisi-puisi yang menghantam Bani Abdi Syams karena sama-sama keturunan Bani Abdi Manaf. Kan seharusnya kalian bersama kami. Nah, gitu. Bukan bersama mereka kan gitu. Nah, gitulah. Oke. Nah, gitu ceritanya gitu. Nah, ada di situ. Jadi mereka ketika melihat Rasulullah SAW naik, mereka tuh melihatnya apa? Ini upaya untuk mengembalikan reputasi kelompok gitu loh. Dianggapnya begitu oleh mereka. Maka mereka memusuhi luar biasa. Makanya musuh-musuh beliau tuh kebanyakan dari situ. Dari Bani Makhzum, Bani Jumah, Bani Saham, ada Umayyah bin Khalaf, itu juga di level atas gitu lah. Kemudian ada Ubay bin Khalaf, gitu. Nah itu dia. Ceritanya begitu lah. Jadi memang dari dulu sudah kayak kompetisi ya Ustaz ya? Ada kompetisi dan memang kelompok Bani Abdul Muthalib itu kan kemudian kalah reputasinya. Artinya ketika menjelang Islam itu yang menonjol di Mekah itu justru dari rival, kelompok rivalnya yang menonjol itu. Kan ketika Abdul Muthalib meninggal saja, kan di Mekah itu memang tidak ada satu pemimpin tunggal lah. Tidak pemimpin tunggal, tidak ada raja, tidak ada apa, nggak ada pemimpin tunggal. Cuman ada sosok yang paling berpengaruh yang kemudian diterima oleh semua orang gitu ya. Nah sebenarnya kan setelah Abdul Muthalib gitu, yang berharap itu mendapatkan posisi itu menggantikannya itu kan adalah Mughirah, Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid. Okay. Dan dia ada semacam seremoni gitu setelah pemimpin tertinggi atau paling berpengaruhnya meninggal itu ada semacam seremoni untuk kemudian semua tokoh Mekah menerima bahwa si Fulan tuh menggantikan posisi itu. Jadi dia duduk di dekat Ka'bah dan kemudian ada semacam mungkin kalau kita tuh peresmiannya dengan mengerudungkan jubah atau apa gitu. Tapi nggak ada yang mau. Artinya nggak tokoh-tokoh tuh nggak sepakat. Tokoh-tokoh nggak sepakat gitu loh. Jadi setelah Abdul Muthalib itu sebenarnya ada kekosongan orang yang nomor satu yang paling berpengaruh gitu loh. Nah gitu. Tidak juga ke Bani Makhzum. Secara resmi tidak, tetapi memang yang paling menonjol kemudian kan memang Bani Makhzum gitu ya. Menonjol di sini beriringan dengan apa? Dengan banyaknya tokoh-tokoh kaya raya pengusaha gitu loh. Tokoh pengusaha dari Bani Makhzum tuh banyak sekali di masa itu, di periode itu. Mengalahkan bahkan keluarganya Rasulullah SAW dan keluarganya Bunda Khadijah Bani Asad. Banyak yang level tinggi ya perdagangannya, dari mulai Walid bin Mughirah sendiri gitu. Itu kan yang diturunkan Allah menurunkan Al-Qur'an, dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda. Itu tentang Walid ya. Walid itu Allah mengatakan wa ja'altu lahu malam mamduda, aku berikan harta terbentang gitu luas gitu. Terus kemudian saudaranya ayahnya Abu Jahal gitu, Hisham bin Mughirah, itu kalau udah Mughirah semua, Walid bin Mughirah, Hisham bin Mughirah, Fakih bin Mughirah, gitu. Kemudian Abu Umayyah bin Mughirah, ayahnya Bunda Ummu Salamah. Ummu Salamah itu kan Hindan binti Abi Umayyah. Bin Mughirah.
kan gitu. Ada di level itu ya. Kemudian Rabi'ah bin Mughirah, ayahnya Abu Rabi'ah, Ayyash bin Abi Rabi'ah, kan gitu. Terus kemudian masuk ke level bawahnya Abu Jahal dan kawan-kawan dan sepupu-sepupunya. Itu semua kaya besar itu. Jadi jumlah pengusaha, saudagar itu dari keluarga ini begitu besar, dan otomatis mereka yang memegang kendali pengaruh gitu loh. Bahkan dalam hal ini artinya persaingan begitu ketat, makanya Abu Jahal kan mengatakan ketika ditanya gitu, kenapa engkau memusuhi dia, maksudnya Rasulullah SAW gitu, apa masalahnya gitu kan? Karena Abu Jahal mengatakan, aku nggak pernah meragukan kejujurannya gitu. Tapi masalahnya Bani Hashim dan Bani Makhzum itu kafarisai rihan. Kami itu seperti dua joki kuda yang sedang bertanding gitu loh, atau bertaruh gitu, bertanding lah. Kadang-kadang mereka di depan gitu, kami akui, tapi kami membalas kok. Artinya kami seimbang. Sekarang di antara mereka ada yang mengakui Nabi. Dan paham kan Abu Jahal, kalau Nabi itu nggak mungkin berkata ada tandingan gitu, yang lain jadi pengikut. Kalau begitu nggak mungkin lah Bani Makhzum menerima untuk kemudian selalu di belakang Bani Hashim. Jadi masalah asobiyah. Kuat sekali. Masalah apa namanya, gengsi. Dan itu diikuti oleh tidak hanya Abu Jahal ya, sama kaumnya. Oh iya, pada dasarnya kan ya karena faktor pengaruh tadi. Jalan berpikir itu ada di beberapa orang. Ya bukan satu-satunya faktor tentu saja gitu kan. Secara umum kalau kita baca gitu ya jelas tokoh-tokoh Quraisy bukan hanya dari Bani Makhzum, itu kan mereka paham betul gitu loh bahwa mereka itu menjadi tokoh, muncul gitu, bahkan mendominasi ya karena memang mereka punya investasi besar di sistem sosial yang itu adalah objek kritiknya Rasulullah SAW. Kan Rasulullah SAW kan itu jahiliyah kan. Rasulullah itu mengkritik jahiliyah kan. Nah sementara jahiliyah dengan segala sistemnya itulah investasi mereka untuk mereka besar posisi itu. Mereka tahu ini ancaman. Artinya dakwah Islam itu ibarat kata sederhananya mengancam investasi mereka. Ya mereka tidak akan berada di level itu lagi dong kalau menjadi itu bisa kita dapati dari pernyataan Abu Lahab dan lain-lain. Menarik nih Ustaz ya. Mereka merasa terganggu dengan investasinya, bukan soal keyakinannya berarti. Sebenarnya itu menurut saya bukan masalah keyakinan, maksudnya kemusyrikannya. Iya. Maksudnya kayak adanya Islam mengganggu keyakinan Quraisy saat itu gitu. Artinya gini loh. Keyakinan yang bisa dikatakan agamanya Quraisy itu apa sih sebenarnya sesungguhnya? Ya syirik lah keyakinannya. Iya syirik itu sebenarnya esensinya tuh apa sih gitu loh. Esensi syirik itu intinya adalah kehormatan sebenarnya gitu loh. Artinya yang ingin mereka capai dengan kemusyrikan itu. Nggak ada lah namanya orang ikhlas dengan Tuhan selain Allah itu nggak terbayang. Konsepnya aja nggak bisa. Gitu loh. Kalau bertauhid iya, kita mengikhlaskan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu memang konsep tauhid. Gitu. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Itu memang konsep tauhid. Tapi konsep syirik, dasarnya syirik itu nggak ada yang tunggal kok dasarnya. Oke, Quraisy mengagungkan Lata, gitu ya, Manat. Tapi kan yang lain lebih mengagungkan Uzza. Yang lain enggak, aku punya Tuhan sendiri, ini punya Tuhan sendiri. Mana ada konsepnya? Enggak ada konsepnya. Seperti inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Artinya Tuhan itu sebenarnya kan di sini waham. Tuhan itu udah cuma imajinasi sebenarnya. Yang kemudian absolut bagi mereka itu apa? Kekayaan, kehormatan. Itu yang absolutnya gitu. Enggak boleh enggak kaya, enggak boleh enggak terhormat. Seperti itu. Itu kan terbukti ketika Allah menurunkan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Di ujungnya lakum dinukum waliyadin. Itu kan Quraisy sampai nawarin keyakinan loh. Artinya keyakinan tuh bagi mereka itu komoditas pasar. Gitu loh, barang dagang bisa ditransaksikan.
Kan asbab nuzul dari ayat ini, coba baca di asbab nuzul. Kan Quraisy setelah sekian kali gagal bernegosiasi dan kemudian segala cara yang mereka lakukan juga tidak membuahkan hasil yang mereka inginkan. Artinya dakwah Rasulullah SAW terus melaju, tidak bisa dihentikan. Akhirnya kan mereka sebenarnya melangkah mundur gitu loh, tawar menawar. Kan puncaknya ini, sudah lagi nih aja Muhammad. Kita gantian yuk. Artinya ini win-win solution lah. Sehingga setidaknya kelihatan ada damainya gitu loh kan. Maksudnya bukan sekedar untuk kita di dalam, tapi juga untuk kemudian orang luar memandang kita dari luar. Karena kan Mekah itu sangat-sangat bergantung ke investasi atau investor asing gitu loh. Atau relasi di luar sana gitu loh kan. Ya kan selama musim haji kan pedagang datang ke Mekah, investor tuh investasi. Atau ketika mereka ilaf Quraisy rihlat asyita'i was-saif itu kan jaringan di luar. Sebenarnya kan kita akur lah gitu loh. Setahun kami menyembah Tuhanmu dengan caramu, artinya setahun kami bertauhid lah kalau sederhananya gitu. Tapi tahun berikutnya giliran loh, engkau yang menyembah Tuhan kami dengan cara kami, kan gitu. Setidaknya kan kalau setahun itu kan kelihatan sampai musim haji kan, gitu ceritanya. Kan itu di situ. Makanya turunlah, qul, katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hai orang kafir. Gitu. La a'budu ma ta'budun. Gak akan bisa. Gak akan aku menyembah apa yang kalian sembah. Artinya kita sudah beda, mendefinisikan Tuhan itu udah beda. Tuhanku tuh gak bisa diperlakukan begitu. Gitu. Bertauhid itu gak bisa begitu. Enak aja ada kontrak itu setahun transaksi. Gitu. Dan dengan cara begitu, walaupun engkau setahun menyembah Tuhanku, itu enggak sama sekali engkau bertauhid, enggak. Wala antum abiduna ma'abud. Kalian tidak menyembah Tuhanku dengan cara itu. Enggak akan sama sekali. Kan gitu. Kalau jangan lakum dinukum waliyadin, enggak bisa. Ini enggak bisa dicampur ini, gitu loh. Bukan koktail nih keyakinan ini. Gitu loh. Dengan mereka menawarkan Tuhan, mentransaksikan keyakinan, itu artinya keyakinan itu seberapa absolut, seberapa sakral, seberapa tinggi. Itu artinya kan ke sakral. Terus untuk apa mereka bertransaksi itu? Demi menjaga reputasi, kehormatan, kekayaan, posisi, status sosial. Berarti itu yang absolut bagi mereka. Itu yang sakral. Kita jangan salah ya. Kita memandang orang luar dengan keyakinan kita. Yes, bahwa din adalah segala-galanya. Tauhid adalah segala-galanya. Emang itulah muslim. Tapi yang berpikir, lawan kita juga berpikir begitu. Enggak. Bahwa mereka itu melakukan itu karena keyakinan din mereka. Enggak. Mereka jual kok. Termasuk case-nya kalau yang terkini nih. Sama. Di Zionis begitu. Sama. Mereka megang kitab misalnya gitu. Karena alasan kitabnya. Sekalipun. Hanya berapa persen yang betul-betul orang Yahudi masih memegang ajaran. Yang itu pun tentu dalam Al-Quran sudah ajaran yang sudah transaksional. Yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Yuharrifuna al-kalima mawadhihi, kan. Keyakinan kita kan begitu, bahwa orang-orang Yahudi udah mengubah agama yang diturunkan Allah. Dan itu pun transaksi. Sampai diungkapkannya dengan yashtaruna bi ayatillah, mereka menjual ayat-ayat Allah. Kan ditransaksikan. Untuk kemudian diadaptasikan dengan apa, ada penyesuaian kan gitu. Itu pun kemudian sekarang Zionis sudah transaksi banget. Di negara, ya kita nggak sebut negara lah dalam arti ngakui gitu ya. Di Israel itu gitu. Emangnya mereka orang-orang beragama yang betul-betul yang disebut katakanlah dalam klasifikasi mereka itu Yahudi Hardim. Yahudi yang garis keras istilahnya, yang itu cuma 12% kok. Yang taat gitu ya? Iya, yang taat. Itu 12% kok. Yang lainnya liberal. Yang ateis banyak. Dr. Abdul Wahab Masiri mengatakan lebih dari 50% ateis. Hanya gak peduli amat. Zionis itu gak peduli dengan agama. Walaupun dia pakai kemasan agama. Sama seperti Abu Sufyan, O'lu, Hubal. Gitu. Setelah perang Badar, agunglah Hubal kan. Gitu. Kita punya Lata dan Uzza kan gitu kan itu kan cuman kamuflase, kemasan aja, dan kenyataannya mereka transaksikan kok keyakinan itu. Yang fundamental buat mereka bukan keyakinan. Yang absolut itu justru adalah masalah reputasi, status sosial, kemudian kehormatan, kemudian kekayaan, kan itu. Ya
Walid bin Mughirah dalam surah Al-Mudaththir itu, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Ya. Orang yang kuciptakan wahida. Wahida itu ada beberapa pengertian. Memang disebut dia memang orang luar biasa. Di satu sisi ada penafsiran itu memang dia orang luar biasa. Bahkan dia menyebut dirinya al-wahid. Satu-satunya orang gitu di posisi itu. Nggak ada lagi yang setara dengan dia. Selevel. Wa ja'altu lahum malam mamduda. Dan kuberikan kepadanya harta yang begitu melimpah. Membentang. Wa banina syuhuda, dan anak-anak laki begitu banyak. Dan semuanya ada di dekatnya, membelanya dan sebagainya. Gitu ya. Setelah itu setelah itu ada satu ayat, kemudian sumayat mau an azida, dan dia masih pengen dengan segala kekayaannya itu, masih serakah gitu, pengen aku tambah. Coba kata Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah mengatakan kalla, enggak, sudah aku batasi, enggak akan bertambah. Cuma emang kaya banget. Enggak bertambah sih. Cuman bagi orang pengusaha enggak bertambah itu kayak serasa miskin lah. Gitu ya. Oh iya dong. Sekali berwalid gitu ya. Iya dong. Mana ada orang kaya kemudian berhenti kemudian kekayaannya, kalau dasar enggak, dia pengen terus kok. Iya, menggurita kemana-mana. Gitu ya. Oke, nanti mudah-mudahan kita bisa nge-spill satu nama Ustaz ya. Iya, bentuk penentangannya terhadap Rasulullah, dan kayaknya juga kan ancamannya secara khusus ada ayat-ayat tentang mereka ya. Betul. Tadi Walid terhadap summa faqara wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa itu qutila Walid, summa ya? nazar summa abasa wa basar summa adbar wastakbar faqala in hadha illa sihrun yusar in hadha illa qaul bashar sauslihi saqar. Ancaman khusus buat Walid ya? Iyalah ancaman. Makanya Rasulullah kan sampai bilang ke Umar waktu Umar datang itu, engkau menunggu ayat turun seperti ke Walid. Kan gitu, sausli sakar, kan aku akan jerumuskan dia ke dalam neraka sakar. Iya, termasuk paman Nabi Abu Lahab sampai ada satu spesifik surah khusus. Kan? Iya. Nah itu kita mungkin perlu sedikit tahu bagaimana penentangan mereka saat Boleh, insyaallah. Baik, kita akan bahas di next episode insyaallah ya. Dan kita harus akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang budiman, terima kasih telah menyimak sajian dari Sirah TV. Semoga menjadi jalan terbaik Anda untuk lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.